Bro-bro sisis yang baru pertama kali nonton dan belum klik subscribe, ayo sama-sama dukung terus channel Bongkar aja supaya kita bisa terus update video edukasi dan informasi. Dan nantinya bro dan sis semua bisa belajar ngerjain apa-apa sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Semoga terhibur. Halo guys, ketemu lagi di channel Bongkar aja. Kalau servis nggak melulu teknisi, yang penting cukup informasi dan jangan cuma ilusi. Di video kali ini kita mau bongkar laptop HP NV15 Touch Smart seri JT018TX dengan ukuran layar 15 inch touchscreen. Dan servisan kali ini kita mau ganti kipas prosesor dan mau ganti thermal paste. Karena kipas prosesornya sudah ngasih warning. Kita mau lihat warningnya seperti apa. Nah, kita nyalain dulu. Nah, ini warningnya seperti ini ya. The system has detected that a cooling fan is not operating correctly. Continued operation is not recommended and may cause unpredictable behavior that could result in a random shutdown, data loss, or possible system damage. Oke, jadi ini sistem mendeteksi bahwa kipas prosesornya itu tidak bekerja dengan benar. Tuh ada yang error lah gitu ya. Nah, ini di sini diperingatin bahwa kalau melanjutkan dengan kondisi kipas yang seperti ini itu tidak disarankan karena bisa menyebabkan tiba-tiba mati, data hilang, atau bahkan bisa kerusakan sistem. Nah, kalau kalian mau lanjutin, kalian tinggal tekan enter aja, nanti dia masuk ke startup Windows-nya. Oke guys, kita mau lanjut ke proses bongkaran. Kita balik dulu laptopnya. Nah, kita copot dulu baterainya nih ya. Sumber dayanya kita copot dulu, biasa. Sebelum melakukan bongkar-bongkaran, kita balik lagi. Nah, ini kita buka yang bagian kotak ini. Nah, ini kita buka dulu skrupnya. Nah, skrupnya cuma satu, ada di bawah baterai. Kita lepas dulu. Jadi kalau kita mau buka, kita harus copotin dulu baterainya. Kita tarik. Lalu kita dorong atas. Nah, ini penampakannya kayak gini, penutupnya nih. Oke, ini adalah bagian dari belakangnya. Mumpung lagi bongkar-bongkar, gua jelasin bagian-bagiannya. Nah, ini adalah hard disknya, slot hard disk. Nah, ini adalah slot SSD. SSD-nya form factor-nya M SATA atau colokannya ya, colokan M SATA. Terus ini ada slot RAM, slotnya ada 2. Lalu di sini ada WiFi adapter, nah, WiFi dan Bluetooth adapter. Nah, di sampingnya ini ada baterai BIOS. Oke, nah ini bagian yang kita akan copotin dulu nanti sebelum bongkar casing belakangnya ya. Karena ganti kipas dan ganti thermal perlu bongkar semua, perlu copot semua. Nah, ini kita copotin dulu satu-satu. Kita mulai dari harddisk ya, kita copotin harddisknya. Nah, harddisknya kita congkel dulu sedikit. Nah, ini nggak bisa kita angkat nih, harus dicongkel karena dia pakai karet. Kalau udah keangkat, kita cabut konektornya. Nah, ini penampakan harddisknya kayak gini. Lalu selanjutnya kita mau copotin SSD-nya, SSD M SATA-nya. Kita buka dulu skrupnya, lalu kita tarik pelan-pelan. Setelah SSD, kita mau lepas WiFi adapternya. Kita lepas dulu kabel antenanya. Setelah lepas, kita buka skrupnya, nanti dia otomatis keangkat. Tinggal kita tarik. Kita taruh dulu sini. Untuk ngelepas casing belakang ada beberapa bagian skrup. Nah, ini adalah bagian skrup yang paling pinggir atau yang paling luar ya. Totalnya ada 6 skrup. Nah, ini kita lepas dulu skrup yang paling luarnya ya, satu-satu ya. Di bawah karet yang bagian bawah itu ada 2 skrup. Jadi kita harus copot dulu karetnya. Kita copotin dulu karetnya, kita congkel. Nah, di bawah karet ini kita buka.
Lalu ini adalah skrup di area hard disk. Total ada 5 skrup. Kita buka dulu. Lalu kita buka skrup di bagian bawah baterai. Ini totalnya ada 7 skrup. Kita buka. Nah, ini kita buka dulu casing belakangnya. Kita congkel nih ya pakai opener. Pakai pick atau pakai opener plastik tuh yang panjang juga bisa. Nah, yang samping kanan udah kebuka, tinggal bagian bawah sama bagian samping kiri nih. Nah, ini kalian hati-hati ya, ini masih ada kabel fleksibelnya hard disk. Nah, ini sebelum kalian tarik ke atas casing belakangnya, ini kalian harus copotin dulu nih. Nah, ini kita copotin dulu kabel fleksibelnya. Nah, setelah kabel fleksibelnya kita copot, baru casing belakangnya kita angkat. Nah, ini penampakannya, casing bagian belakang nih, kayak gini nih, bagian depan dan bagian dalamnya. Nah, ini bagian heat pipe-nya yang distribusiin panas dari chip CPU dan chip GPU. Nanti panasnya ini dialirin ke radiator. Dari radiator ini yang diademin nih ya, dikipasin sama prosesor fan-nya. Nah, ini bentuk radiatornya pipih ya, dan umumnya rata-rata memang heat pipe di laptop tuh ya bentuknya kayak gini ya, pipih-pipih semua ya. Nah, ini kipas yang bermasalah ini akan kita ganti sekarang dengan yang baru. Kita mau copot dulu, ini kipas yang lamanya. Dan ini adalah skrup kipas prosesornya, ada 3, atas, kiri, sama bawah. Kita buka dulu skrupnya. Nah, di sini juga ada 1 skrup lagi, gabung sama engselnya. Jangan lupa kita copot juga konektor kipas prosesornya. Ini kabelnya di sini nih yang nempel ke motherboard. Sekarang kita mau buka skrup heat pipe-nya. Nah, ini ada 8 skrup, plat CPU-nya ada 4, GPU-nya ada 4. Kita copotin dulu ya. Oke, kita tarik pelan-pelan, kita taruh sini dulu. Nah, ini lakbannya juga kita lepas nih pelan-pelan. Nah, ini dia kipas yang baru, kita unboxing dulu ya. Nah, ini kipas yang baru itu agak lebih ringan sedikit ya dari bahan materialnya. Kalau yang bawaannya yang aslinya itu lebih agak berat dia sedikit. Tapi kalau dari bentuk sih sama ya, sama persis. Hanya dari materialnya aja mungkin agak lebih tipis ya. Jadi agak lebih ringan gitu. Tapi ya udahlah, yang penting berfungsi lah. Nah, ini kita bersihin dulu. Bagian prosesornya juga kita bersihin pakai tisu basah. Dan setelah kalian bersihin pakai tisu basah, jangan dibiarinin basah dalam keadaan lama. Langsung dilap pakai tisu kering supaya airnya itu nggak bikin korosi. Nah, ini juga kita akan bersihin yang di copper plate-nya nih, yang nempel langsung ke chip prosesornya. Nah, ini thermal paste-nya kita akan tambahin yang baru. Nah, ini kita kasih di bagian prosesornya sedikit. Nggak usah terlalu banyak, terus kita ratain. Ini juga di bagian copper plate-nya juga kita ratain tipis saja, nggak usah tebel-tebel, dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Yang penting lubang-lubang mikronya itu ketutup. Nah, kalau udah selesai thermal paste-nya kita pasang lagi. Lalu kita skrup lagi heat pipe-nya. Setelah heat pipe-nya terpasang, lalu kita pasang kipas barunya. Kita skrup kipasnya, jangan lupa ada 3 skrup. Lalu konektornya juga jangan lupa dipasang. Nah, ini kita colok ke sini. Pastiin konektornya sudah terpasang dengan baik ke motherboard. Setelah selesai, kita tutup lagi casing belakangnya.
Lalu kita pasang WiFi adapter. Lalu kita screw lagi WiFi adapternya. Lalu kita pasang antena. Lalu kita pasang SSD-nya, SSD M-SATA nih. Nah, ini laptop generasi awal nih yang pakai SSD nih. Makanya SSD-nya juga yang model-model lama nih M-SATA. Lalu kita pasang kabel fleksibelnya, kabel fleksibel hard disk. Kalau udah selesai kita lock. Lalu kita lanjut skrup yang bagian baterai yang ada 7 skrup tadi. Lanjut skrup casing yang bagian dalam nih, yang di bawah hard disk. Lalu yang di bawah kaki karet ada 2, jangan lupa. Lalu skrup juga bagian-bagian lainnya. Kalau sudah selesai semua skrup casingnya, sekarang kita pasang hard disknya lagi. Lalu kita pasang cover belakangnya nih yang nutupin hard disk, RAM, dan yang lain-lain. Lalu kita pasang kaki karetnya. Lalu kita skrup cover belakangnya. Kita pasang baterai lagi. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita mau tes nih. Kita nyalain, masih keluar peringatan nggak di sistemnya. Oke, kita nyalain dulu. Nah, ini keterangan hard disknya, bootingnya. Nah, udah nggak ada warning lagi ya. Udah mantap nih. Udah langsung masuk ke booting. Nah, ini dia tampilannya sekarang. Oke, demikian teman-teman video bongkar-bongkar kita kali ini. Kita sudah bongkar laptop merek HP, modelnya Envy TouchSmart 15 inch. Kita udah ganti kipas, tadi bermasalah, ada peringatan, ada warning. Kita udah tes juga, udah berhasil, udah langsung masuk ke booting, peringatannya udah hilang. Lalu kita sekalian ganti thermal paste tadi, udah lama banget itu nggak diganti-ganti, jadi kita ganti sekalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like. Kalau kalian nggak suka dengan videonya, boleh dislike. Dan juga kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe karena sangat membantu sekali dalam perkembangan channel Bongkar Aja. Tetap kreatif, tetap berani coba, tetap ngerjain apa-apa sendiri. Semangat, sehat terus, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tentunya pasti akan sangat bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye.